Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazili Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Diary Zaman Ter. Film ini mengisahkan seorang anak bernama Ishan Awasti yang sedang menjalani tahun keduanya di kelas 3. Ishan mengalami kesulitan dalam membaca, membuat sang ayah menganggap Ishan hanyalah seorang anak yang nakal dan malas belajar karena dia berbanding terbalik dengan kakaknya Johan. Suatu ketika, Mr. dan Mrs. Awasti dipanggil ke sekolah untuk menerima tentang laporan belajar Ihsan yang tidak menunjukkan perkembangan sama sekali, hingga membuat sang ayah geram dan mengirimnya ke sekolah asrama. Ihsan tidak ingin bersekolah di sekolah asrama. Di sana ia tidak diperlakukan dengan baik, selalu dicemooh dan dimarahi oleh gurunya karena Ihsan sulit menerima materi pembelajaran. Akhirnya Ihsan berubah menjadi anak yang pendiam. Ihsan pun yang suka melukis perlahan-lahan tidak menunjukkan minat pada lukisannya lagi. Baiklah teman-teman, dari peristiwa tadi kita bisa mengambil teori psikologinya, yaitu teori psikoanalisa. Bagaimana seorang anak jika terus mendapati perlakuan yang kasar, perlakuan amarah, dan tidak ada dukungan, kemudian menjadi bahan bullying oleh teman-temannya karena dia memiliki kekurangan, maka dia akan terbentuk menjadi seorang yang pendiam, seorang yang tidak bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, padahal dia memiliki bakat yaitu melukis. Tetapi ketika tidak ada orang yang mendukung dan pengalamannya yang selalu dimarahin, selalu dibully sama teman-temannya, gurunya pun tidak mendukung dia, maka minat dan bakatnya menjadi terkubur, menjadi terpendam, dan dia pun tidak mau melukis lagi seperti yang diceritakan tadi. Beberapa waktu kemudian, muncullah seorang guru bernama Ram Sankar Nikam. Beliau mengajar dengan sabar dan tidak memaksa Ihsan harus bisa seperti temannya yang lain. Ram ini ternyata adalah seorang guru di sekolah khusus, sehingga dia mengetahui cara mengajar yang tepat untuk Ihsan. Ram selalu menaruh perhatian lebih kepada Ihsan, hingga akhirnya dia menyadari bahwa Ihsan mengalami disleksia. Dengan berbekal buku sekolah Ihsan, Ram mengunjungi orang tua Ihsan dan menjelaskan kepada mereka tentang keadaan Ihsan. Di kediaman Awasti, Ram menemukan banyak sekali lukisan milik Ihsan. Menurut Ram, Ihsan memiliki kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, teman-teman, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya seorang guru yang baik, seorang guru yang tepat akan bisa membimbing anak muridnya. Walaupun anak muridnya itu memiliki kebutuhan khusus, tetapi jika guru itu berkompeten di dalamnya, maka guru itu akan memahami anak tersebut. Disinilah berperan pentingnya teori Gestalt dan teori humanistik. Pada teori Gestalt, si Ram atau seorang guru ini tidak melihat pada satu sudut pandang, tidak melihat kepada kekurangannya Ram saja, kekurangannya Ihsan saja, tetapi dia juga akan melihat kepada kelebihan yang lain, menjadikan satu kesatuan yaitu Ihsan. Dan kemudian di sini ada peran penting teori humanistik, di mana di sini pada hierarki kebutuhan, seorang guru yang bernama Ram ini dia mencapai kepada penghargaan atau bagaimana dia mempunyai tanggung jawab sebagai guru, dan itu menggerakkan dirinya untuk membimbing muridnya dengan sebaik mungkin. Nah, pada akhirnya dia menemukan bahwa Ram ini memiliki kemampuan lebih, yaitu melukis. Nah, tak sampai di situ, Ram juga meminta kepada kepala sekolah untuk memberi keringanan pada Ihsan. Ram meminta agar dia diizinkan mengajari Ihsan secara perlahan karena Ram dapat melihat potensi yang dimiliki oleh Ihsan. Dengan kesabaran dan kesungguhan Ram serta Ihsan, akhirnya Ihsan perlahan-lahan dapat mulai membaca dan melukis, dan juga mengusulkan pada sekolah untuk mengadakan lomba melukis bagi seluruh warga sekolah. Melalui lomba melukis itu, Ihsan dapat menuangkan segala idenya hingga ia menjadi pemenang. Ihsan juga sangat berterima kasih pada Ram. Dengan bantuan Ram, kini Ihsan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Di akhir cerita, saat laporan pembelajaran dan perkembangan murid dibagikan, guru Ihsan
guru Ihsan tak henti-hentinya memuji perkembangan Ihsan hingga membuat kedua orang tua Ihsan terharu dan berterima kasih atas kesabaran gurunya selama ini. Nah, pada peristiwa terakhir ini atau pada scene terakhir ini kita bisa melihat bagaimana seorang Ram itu menerapkan juga teori behavior dan selalu memberikan stimulus-stimulus yang baik kepada Ihsan dan memberikan dorongan-dorongan yang membuat Ihsan bersemangat lagi untuk belajar secara perlahan dan tidak memaksa. Inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Dengan cara ini Ihsan pun nurut dan menghormati gurunya dan sangat ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Dari teori behavior ini kita dapat menulis dan membaca karena didikan guru yang sabar tadi, kesabaran guru yang mendidik anak muridnya. Di sini juga Ram mengusulkan mengadakan lomba melukis bagi seluruh warga sekolah. Dari sini Ihsan dapat membuktikan bahwasanya dia memiliki kemampuan yang lain yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Orang-orang pun tahu akhirnya ternyata Ihsan ini memiliki kelebihan dan tidak hanya memiliki kekurangan tapi memiliki kelebihan yang banyak. Nah, dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya semua anak, seluruh orang itu tidak hanya memiliki kekurangan, tetapi dia juga memiliki kelebihan. Tergantung bagaimana seseorang itu mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan pergaulan yang baik, maka anak itu pun akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita menjadi orang tua, kita pun harus tahu bagaimana sifat anak, tahu bagaimana karakter anak, tahu bagaimana kelebihan anak, dan tidak hanya mencemooh atau tidak hanya menuntut apa yang kita mau terhadap anak. Nah, baiklah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.